Selamat malam. Kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo bukannya mereda, tapi malah semakin panas ketika sudah diklasifikasikan. Ada dua klaster. Klaster pertama, klaster kedua yang menjadi tersangka. Kini ada serangan balik. Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dilaporkan ke polisi karena dituding tidak bisa membuktikan scan ijazah asli Jokowi. Malam hari ini yang bersangkutan membawa langsung scan-nya, bahkan bukan hanya soft file, tapi di print akan ditunjukkan di catatan demokrasi. Kita buktikan apakah betul lembaran asli meskipun hanya bentuk scan yang di print adalah asli yang selama ini ditunggu oleh masyarakat, ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kami akan membahasnya lebih dalam di catatan demokrasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Era FM UNJ. Tepuk tangannya mana? Kalian tiap hari lihat lalu lalang ijazah yang saat ini ada di media sosial, merasa kaget, merasa masih heran, skeptis, atau yakin bahwa sebenarnya memang ada ijazah aslinya di tangan polisi yang ditunggu oleh publik. Belum lihat kan? Belum lihat kan? Malam hari ini Bang Andi Azwan kabarnya akan memperlihatkan kepada kita semua rupa dari ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan UGM. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pendukung kami, BHS, yang terus menjadi sponsor utama dari program Catatan Demokrasi. Tepuk tangan buat BHS. Seperti biasa, Catatan Demokrasi menghadirkan format panelis. Kami menghadirkan dua panelis, ada sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta. Saya akan memperkenalkan, boleh sambil cek audionya. Ada Profesor Ci Juliati Hisham. Malam, Prof. Selamat malam. Prof Ci, kita manggilnya Prof ya. Ya. Prof Ci, terima kasih banyak. Kami juga menghadirkan pengamat politik dari Universitas Bakri, Bapak Muhammad Tri Andika. Malam, Pak Selamat Andika. malam, Mas Andro. Selamat malam semuanya. Dari sisi kiri, ini sudah kali kedua datang ke Catatan Demokrasi, Bang Ahmad Hosinuddin, kuasa hukum Roy Suryo CS. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang ia memiliki rekan duet yang juga tangguh di lini depan karena sejak awal yang bersangkutan memutuskan untuk bergabung dengan Roy Suryo, kami heran. Apakah ada something wrong dalam kasus ijazah ini karena seorang mantan Wamenkumham pernah menjadi staf khusus Presiden memutuskan menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo. Ini dia Prof. Denny Indrayana. Malam, Prof. Denny Indrayana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keraguan ya, Prof ya? Nanti dijawab, Prof ya. Apakah ada keraguan kegundahan soal ijazah ini, Prof ya? Kita jawab nanti dalam dialognya. Dalam dialognya. Kita tunggu bagaimana kejutan dari Prof. Denny Indrayana. Kami juga menghadirkan Pak Arianto Sutadi, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Pak Arianto, malam Pak. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga durasi Bapak malam hari ini pas, semua bisa ditumpahkan di meja catatan demokrasi. Dan inilah dia Bang Andi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania. Bang Andi Azwan, malam Pak. Malam. Abang takut ciut gentar ketika dilaporkan oleh tim dari Roy Suryo CS? Kalau di kami, masyarakat Bugis Makassar, itu ada namanya Sirina Pace. Artinya Bang? Kehormatan sebagai seorang Bugis Makassar membela kebenaran sampai darah penghabisan. Berarti Abang sampai detik ini Siap. yakin Abang punya scan Ya. ijazah asli Jokowinya? Jadi saya katakan begini, scan itu adalah keyakinan saya itu asli. Keyakinan saya. Ya. Jadi kalau dikatakan oleh mereka bahwa itu palsu, apakah mereka mempunyai atau melihat yang asli? Pertanyaan kan gitu. Ya. Kalau mereka memiliki ataupun melihat langsung ataupun mempunyai scan ijazah, katakanlah ijazah yang dari Pak Jokowi langsung, yaitu bisa dipertandingkan, bisa diperlihatkan bareng. Anda sumbernya dari mana Bang? Dapat scan Saya ijazah tidak akan Jokowi? memberikan itu dan itu ada keyakinan saya itu asli. Tapi Ya. asli? Dari sumber A1 langsung dari Solo? Pokoknya saya katakan itu, Andro ya. Oke. Jadi itu ada keyakinan saya. Jadi begini Andro, kalau mereka mengatakan bahwa scan saya palsu ataupun punya Dian Sandi itu palsu, apakah mereka mempunyai scan ijazah asli dari Pak Jokowi? Bang Hosinuddin bisa dijawab apakah memiliki scan ijazah Ya. asli dari Pak Jokowi? Apakah pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi? Karena dasarnya kan dari situ. Oke. Ya kan? Kalau mereka bandingkan di TV sebelah mengatakan memaparkan bahwasanya itu adalah ijazah
dari temannya Pak Jokowi, ya, yang dipaparkan tapi di blur, hanya tahun 85. Saya melihat ada perbedaan, yaitu adalah di stempel. Sekali lagi Meterai. meteran. Meterainya Pak Jokowi, ya, itu warnanya hijau. Ini mau langsung ditunjukkan sekarang? Enggak, saya sekalian aja. Saya Oke. kasih tahu, itu warnanya hijau. Nanti bisa tunjukkan boleh, tapi ilustrasinya. Kalau yang ditunjukkan oleh Roy Suryo, itu warnanya merah. Jadi saya gambarkan tahun 85 itu, menurut dari Kagama Bela UGM, dari Ketua Angkatan tahun 80, Mas Toha mengatakan ada 4 gelombang wisuda pada tahun 85. Bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Sebentar ya. Sambil minum dulu, tapi saya ingin tahu dasar dari pelaporan kepada Andi Aswan apa, Bang Hosnudin dijawab dulu, dasar dari pelaporan ke Andi Aswan. Baik, Apakah punya data, punya bismillahirrahmanirrahim. bukti? Sebelum ke sana saya mau jawab tadi pertanyaannya, apa sih yang menjadi dasar klien kami Roy Suryo membuat kesimpulan ijazah 99,9% itu palsu atau 11.000 triliun persen menurut Rismon Sianipar palsu, padahal jasa itu kan masih dikekep sama Joko Widodo begitulah. Saya awali begini, tapi sebelum itu kita semua ikut berbelasungkawa ya atas musibah yang menimpa saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Mudah-mudahan Allah meringankan ujian itu dan semoga dicatat ya matinya mati syahid. Amin. Keluarga semuanya diberi kesabaran dan segera bisa menyelesaikan pemulihan recovery terhadap bencana. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini Bung Andro ya, saya awali kita itu berpikir rasional dan ilmiah dan klien kami menerapkan 2 metode berpikir ini untuk menyimpulkan ijazah itu palsu. Saya awali dengan adagium atau katakanlah pepatah ya, yang ini menjadi dasar orang-orang Arab Badui itu mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Tuhan. Mereka sederhana berpikir logikanya, logisnya atau berpikir rasionalnya. Adanya jejak kaki unta itu menunjukkan ada unta. Adanya alam semesta, manusia dan kehidupan itu membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan secara rasional tanpa mengindra zat pencipta mereka bisa sampai pada keyakinan adanya sang pencipta dengan analogi adanya jejak kaki unta menunjukkan adanya unta. Nah, dalam kasus ijazah palsu ini jejak-jejak ijazah palsu itu telah diindra oleh klien kami Roy Suryo. Jejak pertama apa yang diupload oleh Dian Sandi yang sudah ya diberikan predikat asli oleh Dian Sandi. Jejak berikutnya secara otoritatif itu dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Ada dari KPU, KPUD baik yang Surakarta maupun DKI Jakarta. Dan jejak-jejak ijazah ini identik. Dan mustahil ijazah itu ada di KPU tanpa ada pemiliknya pada Jokowi. Dan mustahil apa yang diserahkan Jokowi di KPU yang dipegang itu berbeda dengan dokumen yang ada di KPU. Maka berbekal dengan dokumen yang ada di KPU yang ternyata juga sama dengan yang ada di Dian Sandi. Dan ingat loh sampai hari ini saudara Joko Widodo dan kuasa hukumnya tidak pernah membantah apakah ijazah yang dimilikinya itu berbeda dengan yang diupload Dian Sandi. Dia hanya membantah pernah memberikan dokumen itu kepada pihak manapun. Artinya tidak pernah memberikan. Saya khawatir juga nanti Bung Andi Aswani juga tidak punya kredibilitas karena dibantah juga ternyata tidak bersumber dari Joko Widodo sehingga bermasalah secara hukum. Maka saya lanjutkan adalah ketika penelitian itu disimpulkan 99,9% palsu, dasarnya adalah jejak-jejak itu diuji dengan dokumen yang asli yang juga dimiliki oleh klien kami. Pembandingnya itu resmi loh, kita tunjukkan beda dengan Mabes Polri yang pembandingnya tidak pernah ditunjukkan, hanya deskripsi naratif yang diulang-ulang, tapi tidak pernah menunjukkan bukti. Roy Suryo menunjukkan bukti, dia punya ijazah UGM Fakultas Kehutanan tahun 85, hanya memang nama dan fotonya di blur karena ini dokumen bukan pejabat publik, jadi untuk melindungi kepentingan pribadi pemiliknya. Dan di situ ada 3 parameter yang
kemudian disimpulkan ijazah yang jejaknya ada di KPU ini adalah palsu, yang dimiliki juga palsu. Apa itu? Yang pertama, dokumen ijazah asli itu ada emboss. Kedua, ada gradiator di belakangnya itu. Dan yang ketiga, tanda tangan di atas foto. Jadi 3 ini ya. Jadi watermark, emboss, dan tanda tangan di atas foto itu menjadi kata kunci deskripsi yang terindra dari jejak-jejak ijazah itu yang tidak dimiliki oleh Saudara Joko Widodo. Nah, kalau memang Saudara Joko Widodo memiliki dokumen yang punya identifikasi, ada embossnya, ada watermarknya, tanda tangannya menimpa foto, kenapa tidak ditunjukkan? Perinan scan-nya ada sepertinya malam hari ini sudah Nah, dibawa oleh Andi justru Azwan. yang di-scan yang pernah ditampilkan di media yang lain, itu mengkonfirmasi ijazah ini berbeda dengan yang dimiliki oleh alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Ijazah yang dipamerkan Bung Andi Azwan ini kan nggak ada emboss, nggak ada watermark, tanda tangannya tidak menimpa foto, tapi tertutupi sebagainya oleh foto. Dan lucunya, Ova Emilia ini kan harusnya UGM itu mengadopsi metode yang ditempuh UI. Atau saya meminjam istilah, harusnya Saudara Jokowi ini dibahlilkan. Maksudnya begini, ketika ada hiruk pikuk ijazah Saudara Bahlil Lahadalia itu diduga bermasalah. Hati-hati Bang, kita tidak menyenggol nama orang lain Ya. Bang ya. Kemudian UI membuat tim untuk memeriksa ijazah gelar Saudara Bahlil. Dan tim itu akhirnya menyimpulkan tidak memenuhi syarat dan akhirnya clear. Masalah itu selesai. Nah, hasil dari tim itu memiliki hasil kajian 2. Pertama, objektif dan otoritatif. Objektif kenapa? Karena hasil penelitian. Otoritatif bagaimana? Karena dibentuk oleh lembaga yang ditugasi untuk meneliti keabsahan gelar yang dimiliki Saudara Bahlil Lahadalia. Tapi kita fokus ke Jokowi saja ya, tidak usah ajak nama-nama lain itu Bang, ya. UGM tidak dilakukan apa yang dilakukan UI. Jadi Ova Emilia itu hanya bernarasi yang sifatnya subjektif dan apologetik. Subjektif kenapa? Hanya seorang Ova Emilia yang tampil tanpa basis penelitian. Apologetik apa? Ova itu hanya berusaha melegitimasi apa yang dimiliki Jokowi melalui sejumlah rilis. Yang rilis itu juga sifatnya hanya testimoni. Yang hasil testimoni itu seolah-olah membenarkan ijazah apa yang ada pada Jokowi. Misalnya soal kacamata. Kemudian dirujuk ternyata ada keputusan yang membolehkan. Tanpa memaparkan mana keputusan yang membolehkan ada kacamata asal bukan hitam. Itu kan yang kemudian membuat orang makin bertanya-tanya. Dan ya kacamata, indikator kacamata itu makin membuktikan bahwa ijazah yang hari ini dikekep oleh Saudara Joko Widodo itu tidak jauh beda dengan apa yang ada di KPU, KPUD, dan termasuk yang diteliti oleh klien kami yang saat itu diupload Dian Sandi yang juga telah mendapatkan data secara resmi dari lembaga berwenang, yakni KPU dan Sampai KPUD. situ dulu boleh Bang? Iya, terima kasih Andro. Jadi pertanyaan saya simpel. Yang dikatakan ada punya ijazah, scan ijazah dari tahunnya Pak Jokowi yang bermeterai merah. Saya menyambung tadi. Februari, Mei, Agustus dan November. Februari, Mei itu meterainya merah. Ini berdasarkan dari Kagama Bela UGM. Ya. Untuk Agustus, November meterainya warna hijau. Yang ditampilkan kemarin itu adalah meterai merah. Yang lulus pada bulan Mei itu hanya 3. Angkatan Pak Jokowi yang lulus cepat. Pak Iswayudi, Pak Hendratno, Ibu Andarini. Ibu Andarini sudah meninggal, almarhumah. Sisanya itu di bulan Agustus dan bulan November. Bersama juga dengan Pak Jokowi. Warnanya hijau. Boleh sambil dilihat di kamera, saya akan bantu pegang, kita zoom di kamera. Ya, ini yang Anda maksud. ini berkacamata. Ini yang scan yang Anda miliki ya, Bang Andi Azwan ya? Ya, itu Agustus, ada 3 scan sini. Ini yang bulan November. Ya, bulan November warnanya hijau. Ya. Ini Pak Andi. Oke, saya bantu Ya. pegang. Adalah Kepala Dinas Kehutanan NTB. Warnanya juga, meterainya warna hijau. Bulannya bulan November. Power itu bulan Agustus, warnanya hijau. Ya, kalau yang merah itu adalah bulan Februari dan bulan Mei. Hanya 3 orang. Ya.
dan ketua angkatannya adalah Mas Toha Iskandar, itu mengumpulkan semua itu ijazah. Ada di beliau semua. Ijazah-ijazah yang angkatan itu. Ya. Kalau kemungkinan, kalau itu nggak di-blur, kita sudah paham. Tapi ini di-blur. Hanya 1985. Padahal itu ada 4 gelombang, bulan Februari, bulan Mei, merah meterainya. Bulan bulan Agustus, November, hijau meterainya. Itu dari hal yang sangat prinsipal aja kita lihat seperti itu. Ya. Nah, kemungkinan itu di bulan Mei ataupun di bulan Februari. Kalau bulan Februari tidak ada angkatan dari Pak Jokowi, itu angkatan lama, angkatan 79, 78, seperti itu. Ya. Tapi kalau angkatan 80, itu paling banyak adalah di bulan November bersama-sama dengan Pak Jokowi. Data ini dari mana saya dapat? Dari Kagama Alumni, Kagama Bela UGM. Ya. Kemudian dikatakan berkacamata, tidak berkacamata. Orang berkacamata kok banyak sekali berkacamata. Ade Armando pun di UI pun berkacamata. Saya ditunjukkan juga dari Bang Ade gitu loh. Ya. Jadi aneh buat kita kalau mereka mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Karena mereka belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Ya. Boleh Bang Husnudin melihat lebih dekat ini boleh? Boleh. Boleh Bang? Aku kan nggak mempersoalkan ijazah-ijazah itu, klienku juga begitu gitu loh. Jadi apa yang ditanya, apa yang dijelaskan. Saya mau tanya, soal karena itu ini ya, ada. soal hijau merah itu nggak pernah dipersoalkan. Loh. Yang dipersoalkan ada emboss tidak, ada Tuh, watermark ada, tidak, tanda ada. tangan di atas tidak. Ada Mana watermarknya, ada tunjukkan. watermarknya. Kan Ada kemarin watermarknya. yang diakui Nanti sebagai kalau scan Anda ijazah. lihatnya Ini itu sekarang ijazah di Jokowi mana? pengadilan. Scan ijazah Jokowi mana? Di pengadilan. Yang kemarin ini ditunjukkan apa? Berarti Anda telah melakukan editing, manipulasi Kata data siapa elektronik, editing? pasal 35, Tidak ada pasal editing. 32, Undang-Undang ITE, 12 Pasal tahun penjara 32 dan kami akan Undang-Undang uji ITE. Polda Metro Jaya Ya, dengan tidak sebuah ada laporan editing. apakah Polda Kami akan mendapatkan melakukan dan itu tindakan yang yakini sama saya asli. terhadap laporan Anda kami itu salah. dengan laporan saudara Joko Widodo Anda menggunakan terpojok. pasal yang sama Anda 32, 35 terpojok. Undang-Undang ITE. Dari yang namanya meterai itu sudah salah. Meterai aja sudah salah. Karena apa? Saya katakan tadi, ya, untuk bulan Februari, bulan Mei itu merah. Ini semua hijau. Kita ini tidak mempersoalkan balonku ada 5, merah, putih, jingga, biru. Lah ini Saya ijazah boleh siapa lihat yang saudara yang ini, Bang? jelaskan? Boleh. Yang Ini- dipersoalkan ijazah siapa, ini yang scan diterangkan yang ijazah lebih siapa? terang sepertinya, Ini secara asli, print. benar ini. Pokoknya keyakinan Ijazah juara saya, Jokowi. keyakinan Bukan saya pakai asli. keyakinan. Loh, nggak usah keyakinan saya asli kok. Ya sudah, itu yang nanti akan jadi Keyakinan bahan asli. kami. Karena Keyakinan terakhir saya Joko Widodo tidak pernah mengakui, pernah mengeluarkan ijazah itu di ruang publik. Anda terserah mengatakan yang jelas publik sudah melihat. Pertama, wartawan di rumah beliau. Kedua, di Barreskrim ditunjukkan. Anda pun termasuk mengambil data itu melalui sumber yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Kalau Anda tidak Saya sebutkan tanya, sumbernya dari kamu mana. pernah melihatnya? Oke, nanti itu yang akan kami Pernah persoalkan. melihatnya? Jejak kaki unta menunjukkan adanya Enggak unta. pernah melihatnya. Saudara pernah melihat tidak? Saya tanya, kok balikin ke saya? Saudara Anda juga pernah melihat melihatnya? tidak? Kalau Anda nggak pernah melihat ya sudah. Kalau Anda tidak pernah melihat juga gak usah bela. Kan saya sudah jelaskan, ada 2 stempel, ada 2 meterai di tahun Itu yang punya sama. orang lain yang dipersoalkan, Loh. punya Joko Widodo. Persoalannya bawa Anda, punya siapa itu? ini semua sudah ada, ya, teman-teman kuliah. Dan ada ini 15, sebenarnya punya Joko Widodo tidak Coba, berhak saya- ditampilkan ada oleh saudara Andi Azwar. 15 Karena saudara ijazah Joko yang Widodo bersama-sama ijazahnya sudah menjadi bukti beliau di penyidikan. waktu Berarti kuliah penyidik sudah bisa jadi dugaannya membocorkan kepada ditahan Andi Azwar atau oleh Andi Azwar yang mencuri Kapolda dokumen itu dari Polda penyidik. Metro Jaya sebagai bahan. Tapi ya, ini adalah suatu framing saja. Yang utama yang saya bongkar pada saat itu adalah Dul Matno. Kenapa? Mereka mengatakan foto ijazah Pak Jokowi dengan keyakinan penuh 99,9% adalah fotonya Dul Matno. Dan diperkuat. Katanya ada salah satu tersangka mengatakan ponakan saya bertemu dengan anaknya Pak Dul Matno dan mengatakan
ijazah Pak Jokowi adalah foto ayah saya. Berbulan-bulan sepertinya Dan sampai dengan Pak detik Dulmatno, ini kita tidak tahu sama sekali apakah Andro, keduanya melihat bentar, langsung atau saya tidak bisa ya Bang selesaikan Andi dulu. Aswan ya. Saya selesaikan dulu. Pak Dulmatno adalah teman baik saya, kebetulan. Ya, akhirnya dia bertemu dengan saya dan meminta ketemu. Dan menjelaskan, anak saya itu perempuan, anggota DPRD Kota Solo. Dan kenapa foto itu dibilang saya di situ? Dan itu sudah menyebar ya. Dia membantah langsung. Saya membantah untuk itu. Kan begitu. Dan beliau sudah 3 kali diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi. Jadi ini jelas, framing itu dibuat untuk pengalihan isu masalah itu. Ya, karena keyakinan mengenai Dulmatno pada tipis sebelah itu, ya, yang membuat saya, wah ini sudah penggiringan opini publik. Padahal, ya, yang dikatakan foto jasa Pak Jokowi adalah Dulmatno itu adalah salah besar. Karena apa? Saya dibantu oleh seorang doktor dari lulusan Hokkaido mengenai face recognition. Ini valid ya Bang ya? Sangat valid. Datanya ilmiah valid. Datanya ilmiah. Lembarannya sambil dicari, kita harus jeda dulu. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi kita akan perlihatkan data dari peneliti langsung dari Jepang versi Bang Andi Aswan. Sesaat lagi pemirsa.